Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riviani Aprilianti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah di tingkat kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Adapun mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Yang pertama, mengenai pembentukan kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pembentukan kecamatan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi 2 kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa dan atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud tadi meliputi 1. Batas usia penyelenggaraan pemerintah minimal 5 tahun. Yang kedua, batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 tahun. 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan, baik yang menjadi calon cangkupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan. 4. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan, baik yang menjadi cangkupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan. Yang kelima, rekomendasi gubernur mengenai persyaratan teknis yaitu sebagai berikut: jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintah, aktivitas perekonomian, terakhir ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk mengenai syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Kantor camat, kita sudah disediakan tempat mencuci tangan dan beserta sabunnya juga, jadi jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan pakai sabun. Ini juga ada cara-cara 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar, jadi kita bisa ikutin cara-cara yang sudah tertera. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Baiklah, sekarang kita masuk dan mewawancarai salah satu staf kecamatan yang ada di sini. Kita nanya-nanya terkait apa yang mau dibahas di dalam video ini. Kecamatan ini
seperti bukan syarat. Di awal memang iya membolehkan kabupaten kota itu berdiri dengan 3 kecamatan. Tetapi perkembangan undang-undang pemerintahan daerah itu dia kan berubah berevaluasi terakhir dengan undang-undang 32 2004, kemudian berubah dengan terakhir undang-undang 23 2014. Bagaimana diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015. Jadi perkembangannya itu, dinamikanya itu mewajibkan suatu kabupaten atau kota minimal memiliki kecamatan 5. Kurang dari itu akan nggak bisa dibentuk. Ya, itu persoalannya. Jadi kurang dari itu nggak bisa terbentuk. Kurang dari itu maka syaratnya harus dilakukan. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga Mataram memekarkan. Semula kecamatan hanya 3 menjadi 6. Konsekuensinya adalah kelurahan bertambah. Dimekarkan juga. Ya, semua bermekar, semua konsekuensi termasuk lingkungannya dimekarkan, RT RW dimekarkan. Karena berimplikasi semua dalam sistem birokrasi itu. Dengan konsekuensi maka ketika lembaga pemerintahan organisasi perangkat daerah bermekar, maka otomatis berimplikasi kepada sumber daya manusia dibutuhkan, maka dibutuhkan penempatan SDM pada kecamatan dan kelurahan. Konsekuensinya berubah menjadi lingkungan bermekar juga, rumah tangga, rumah warga, RT RW bermekar juga. Konsekuensi. Jadi kayak dari kalau di atasnya mekar itu ke bawah-bawahnya juga harus. Iya, mengikuti. Kalau yang ditanyakan tadi bermuara ke mengerucut itu, saya belum menemukan tempat itu. Jadi 2 kecamatan bergabung menjadi satu, belum saya nemukan itu, belum pernah ada. Yang selama ini dalam undang-undang pemerintahan daerah, maka yang selalu berkembang adalah kecamatan, kabupaten, ubah. Ya, sangatkan itu. Kalau untuk kayak penghapusan kecamatan itu biasanya di ini sama faktor apa, Pak? Kalau mengapa harus ada penghapusan kecamatan gitu, Pak? Nah, saya tidak tahu bagaimana itu bisa kecamatan itu bukan dihapuskan, di merger. Nggak terhapus sebenarnya, nggak terhapus di merger. Yang pertama kemungkinan luas wilayahnya, ya. Kemudian kedua jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya kecil, kemudian luas wilayahnya kurang dari syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka itu tidak bisa dimekarkan. Nah, selama ini belum pernah saya dengar itu kecamatan merger menjadi 1 kecamatan, 2 kecamatan menjadi 1, belum pernah saya dengar. Yang dengan otonomi daerah ini yang berkembang adalah pemekaran wilayah. Belum pernah saya dengar dengan otonomi daerah kecamatan A dan kecamatan B bergabung menjadi 1, belum pernah saya dengar ini. Justru dari kecamatan A dimekarkan menjadi kecamatan B, C, A itu karena otonomi daerah dalam rangka memberikan pelayanan, rentang kendali itu lebih dekat dengan masyarakat. Itu yang saya tahu. Belum pernah saya mendengar kalau seperti negara Jerman Barat dengan Jerman Timur bergabung dulu berpisah. Ya, kalau dalam sistem pemerintahan daerah, saya belum pernah mendengar kabupaten A dan kabupaten B bergabung menjadi 1. Tidak ada perubahan dengan. Tetapi yang justru berkembang ada kabupaten A berubah menjadi ini, provinsi ini, kabupaten A ini menjadi provinsi ini. Itu yang saya dengar. Atau kabupaten ini mekar menjadi berdiri sendiri. Itu yang saya dapatkan. Kalau yang merger bergabung menjadi 1 kecamatan atau kelurahan, belum pernah saya dengar selama ini. Ya. Kalau semakin berkembangnya zaman juga kan juga semakin berkembang sumber daya manusianya juga semakin padat kan, Pak. Kayaknya juga tidak mungkin untuk ada penggabungan kecamatan atau kelurahan itu sendiri ya, Pak ya. Kalau untuk kayak sekarang maksudnya. Sebab begini bisa jadi itu. Tapi dengan rentang kendali, kota-kota yang kecil bisa saja nanti kecamatan tidak bisa dihapuskan pemirsa. Bisa saja 1 kecamatan bisa dihapus karena rentang kendalinya pendek.
Kalau sifat kecamatan itu hanya bersifat koordinator, hanya memfasilitasi yang sifatnya tidak begitu signifikan, tidak begitu penting, tidak begitu urgent, bisa saja itu. Ya. Kalau urusan-urusan itu sebagian besar dilimpahkan di kelurahan atau di desa, maka peran di kecamatan tidak begitu penting, maka bisa saja itu kecamatan itu tidak ada eksistensinya, bisa jadi likuidasi atau dibubarkan, tidak ada. Ya, karena sifatnya itu kan koordinasi sifatnya kecamatan, tidak bisa berbeda dengan tingkat desa, kelurahan itu bisa ekses sendiri program-program kecamatan, tidak bisa. Sifatnya koordinasi. Untuk yang berkaitan tentang COVID, Pak, bagaimana penanganan dari pihak pemerintah kecamatan itu sendiri, Pak, untuk menangani kasus COVID ini, Pak Mustafa? Kalau penanganan COVID itu pemerintah Kota Mataram sudah maksimal upaya dengan membentuk penanganan COVID berbasis lingkungan. Ya, jadi penanganannya di tingkat lingkungan dengan melibatkan semua stakeholder. Ya, kita berpacu melakukan pencegahan COVID-19. Sifatnya kita memberikan pemahaman kepada kelurahan supaya bagaimana penanganan itu berbasis lingkungan. Jadi di tingkat lingkungan penanganannya itu, ya. Jadi kita semua ke lingkungan, bagaimana prosesnya itu. Kalau di Kota Mataram PCBL itu, ya, penanganan COVID berbasis lingkungan. Peran masyarakat yang utamakan kita di kecamatan dan kelurahan sebagai support untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan alhamdulillah itu bisa berhasil penanganan COVID berbasis lingkungan. Harus ada kerjasama gitu, Pak, ya? Ya, kalau penanganan COVID itu tidak bisa diserahkan ke pemerintah sendiri, tidak bisa. Semua elemen masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah menganjurkan masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, namun masyarakat tidak mematuhi, maka itu berakibat nanti penyebaran COVID-19 tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi semua elemen masyarakat secara bersama-sama, karena pencegahan penanggulangan penyakit itu tidak hanya ansih tugas pemerintah. Ya. Jadi tugas kita semua mahasiswa juga bagaimana memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat di sekitar di mana tinggal untuk kita menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi sekali lagi, penanganan penyelesaian COVID-19 tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat secara bersama-sama mencegah, mengendalikan penyakit corona ini.